Oke, kali ini kita akan bicarakan tentang 3 teknik rahasia bicara ke kamera yang membuat bisnis Anda akan bertahan di new normal. Kenapa harus bertahan di new normal? Karena kedepannya nanti akan banyak sekali perubahan-perubahan yang harus Anda siapkan. Anda harus bisa beradaptasi dengan itu, tetapi jangan khawatir, semua orang hari ini sedang berusaha adaptasi. Nah, kalau Anda bisa terapkan 3 teknik rahasia ini, ketika Anda bikin video, Anda pakai ini semua. Ketika Anda bicara ke kamera, Anda pakai ini semua. Bahkan sebetulnya ini juga bisa Anda pakai kalau Anda ketemu langsung dengan klien atau calon customer Anda. Dan saya akan bagikan kepada Anda lewat video ini. Jadi Anda tonton video ini sampai selesai. Oke, perkenalkan nama saya Chris Lutero. Saya ingin membantu Anda untuk bisa dapat duit lewat video. Jadi itulah kenapa saya dipanggil sebagai video monetizer. Dan hari ini, karena banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang masuk kepada saya, Pak, kalau baru pertama kali saya mau bikin video, terus kemudian saya harus diminta untuk bicara ke kamera, apa yang harus saya lakukan? Bagaimana sih sebetulnya teknik-teknik yang selama ini Pak Chris lakukan dan ajarkan kepada teman-teman yang udah sukses di video selama ini? Nah, itu menjadi pertanyaan yang bagus. Dan selalu saya sharingkan kepada orang-orang setiap kali mereka pertama kali ketemu dengan saya. Kenapa? Karena banyak orang merasa bahwa, oh, saya harus jago bicara, Pak. Padahal itu sebetulnya ibarat otot, gitu ya. Otot itu adalah sesuatu yang kalau Anda latih setiap hari, dia akan semakin lama semakin besar. Semakin lama semakin besar. Dan otot itu kalau Anda latih 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, itu sama kayak pengalaman kerja Anda. Semakin lama semakin hebat. Semakin kuat, semakin kencang, uratnya keluar-keluar gitu ya bahasanya ya. Nah, sama, kemampuan Anda berbicara itu juga sepenuhnya adalah hasil dari latihan. Dan kalau seumpama Anda terus-menerus melatih itu, terutama Anda bisa menerapkan teknik yang akan saya bagikan kepada Anda hari ini, saya percaya Anda bakal mendapatkan output yang jauh lebih baik. Bukan cuma sekedar bertahan di new normal, tapi Anda bisa menang dari situasi itu, bahkan dari kompetitor Anda. Nah, sekarang yang perlu Anda ketahui adalah, pada umumnya, banyak orang yang memberikan saran itu kurang lebih seperti ini. Yang pertama adalah, setiap kali Anda berbicara ke kamera, Anda harus menatap ke kamera. Nah, problemnya apa nih? Sekarang saya tunjukin sama Anda. Seumpama ini adalah kamera saya, ini adalah layar saya. Oke ya, jadi Anda bisa lihat nih, saya sengaja nunduk supaya Anda bisa lihat. Ini adalah layar saya, ini adalah kamera saya, ini adalah layar saya. Kebanyakan orang ketika mereka bikin video, terutama kalau misalnya videonya pakai kamera handphone, mereka selfie, yang mereka lihat apa? Layar handphonenya. Mereka tidak mencari tahu di mana letak kameranya. Padahal kalau Anda bisa bicara ke kamera, itu nanti artinya adalah apa? Anda sedang ngobrol langsung dengan audiens Anda. Dan itu penting sekali. Orang suka banget kalau misalnya kita bicara itu tatapan matanya dapat. Sesekali Anda mau lihat kiri, sesekali Anda mau lihat kanan, itu bebas. Karena kita manusia, kita kadang-kadang perlu berpikir, ya, membuat sesuatu yang baru, skenario baru, atau kita ingin mengingat pengalaman-pengalaman kita, bebas, silakan, ya. Tapi usahakan Anda terus menatap ke kamera. Itu tips yang pertama dan wajib Anda latih. Itu perlu dilatih. Nah, sekarang kebanyakan YouTuber itu selalu bicara tentang kita ini sadar kamera, ada kamera di mana gitu ya, direkam, disuruh ngomong, kita nggak ngelihat ke siapa yang lagi tanya, tapi kita selalu lihat ke kamera. Kenapa? Karena kami ingin ngajak ngobrol Anda yang lagi nonton sekarang. Dan itu penting banget. Tapi itu butuh dilatih, ya. Tidak semua orang dari awal terbiasa ngomong sama kamera. Soalnya aneh gitu ya. Memang wajar. Nah, yang kedua adalah ritme atau speed. Ritme atau kecepatan Anda berbicara. Ini sangat penting. Kalau seumpama Anda bicara datar dan lambat, itu akan membuat orang-orang itu nanti aja deh, skip aja videonya, malas banget saya nonton kalau pelan seperti ini, ngapain? Nah, itu penting, bener, sangat penting bahkan kalau saya bilang. Karena kalau Anda intro kelamaan, 1 menit, 2 menit, nggak masuk-masuk ke dalam topik utama, nah, ini penting banget dan saya semakin sadar kalau ini penting ketika kemarin saya ketemu di Instagram, ada salah satu aktor dubbing, ya, dia adalah aktor di balik banyak film-film atau iklan yang terkenal tuh di TV. Iklan air mineral, iklan mie instan, itu suara dia semua. Dan saya ngelihat dia bagaimana dia latihan. Dia latihannya adalah dia bicara 1 paragraf, kalimatnya banyak gitu, dalam waktu yang sangat singkat. Dia latihan itu. Nah, kenapa? Karena mulut itu untuk terbiasa bicara cepat, itu juga butuh latihan. Dan kalau Anda bicara dengan cepat, ya otak Anda itu bisa nangkep sebetulnya. Dan orang yang nonton juga bisa nangkep.
tinggal bagaimana kalau misalnya Anda ngomong dengan lambat, itu kita tingkatkan kecepatannya. Nah, orang tidak suka kalau bicara atau melihat Anda itu ngomong terlalu lambat, karena kesannya nanti akan membosankan, ya. Nah, ingat, satu lagi yang penting bicara tentang nomor 2 ini adalah karena orang-orang itu hari ini banyak sekali terdistract, ya, banyak konten-konten lain di mana mereka ingin segera untuk next, lihat video lain, lihat konten lain, dan lain sebagainya. Makanya Anda harus cepat, ya. Lalu yang ketiga, yang paling umum adalah Anda harus antusias atau semangat. Kalau Anda sama sekali tidak antusias, tidak semangat, itu kalau menurut saya ya, itu kayak Anda tidak menghargai orang yang lagi nonton Anda. Kayaknya Anda jawabnya malas-malesan. Malas-malesan, iya. Ibarat kayak gini, Anda ketemu sama cewek gitu ya. Anda jomblo nih, cewek cantik gitu ya, dia lagi berusaha untuk PDKT sama Anda jawabnya malas-malesan, tinggalnya di mana? Di situ, santai aja. Terus udah makan belum? Belum. Si cewek walaupun dia berusaha mendekati Anda, dia akan kemudian nggak usah dah. Seperti itu, ya, penonton Anda juga seperti itu. Dia kalau melihat Anda tidak antusias, tidak bersemangat, dia akan membuang itu semua. Walaupun mungkin speed bicara Anda harus berwibawa, Anda harus tegas, tetapi kecepatannya kelihatan gitu, ya. Nah, itu adalah tips umum yang biasanya orang-orang berikan kepada Anda dan sering sekali saya temukan di dalam YouTube. Cuma hari ini saya bukan cuma mau bagikan itu kepada Anda, that's why kenapa judulnya adalah 3 teknik rahasia. Nah, ini adalah teknik rahasia yang selama ini saya terapkan ke diri saya dan ke murid-murid saya, dan mereka berhasil rata-rata gara-gara teknik ini. Oke, kita akan lihat sama-sama. Ada 3 teknik rahasia yang sering saya bagikan, dan ini sesuai dengan apa yang saya ajarkan di dalam video monetize. Ya, kalau Anda belum pernah tahu apa itu video monetize, kebetulan saya ada e-booknya, nanti Anda bisa cek di link di bawah. Link di bawah. Kurang lebih seperti ini nanti gambarannya, ya, chrisduteru.com/ebook. Nanti saya akan tempel ini di deskripsi supaya Anda bisa dapat e-booknya. Itu gratis, ya, saat ini masih gratis. Supaya Anda bisa pelajari juga, maksudnya seperti apa nih video monetize. Anda bisa dapat duit dari video. Nah, itu ya. Sekarang kita akan bahas 3 teknik rahasia. Siap? Yang pertama adalah ini. Saya selalu menyiapkan pertanyaan, ya. Selalu saya siapkan pertanyaan. Jadi mulai dari sebuah pertanyaan besar, bahasanya begitu. Pak, kalau seumpama nih, saya mau ngomong ke kamera yang bagus seperti apa? Nah, ini pertanyaannya contoh, ya. Lalu saya jawab itu di dalam video saya. Atau yang kedua nih contohnya ya, kalau baru mulai, sebaiknya mulai dari mana ya Pak? Nah, itu tiba-tiba saya langsung kayak ada yang tanya, terus kemudian saya, jawabannya apa ya? Ya, dan pasti Anda akan berpikir, Anda tiba-tiba akan berpikir, oh iya ya, ini pertanyaan menarik. Apa ya kira-kira jawabannya kalau seumpama ada orang yang bertanya seperti ini? Dan kemudian Anda kadang-kadang merenung, terdiam, mengambil waktu untuk mengingat dulu saya bagaimana. Itu good, itu bagus. Itu artinya Anda sedang memang menyiapkan konten tersebut. Tapi bedanya memang saya udah terbiasa untuk menjawab hal tersebut, makanya jawabannya langsung keluar cet gitu ya. Bahkan kalau seumpama kita lagi ngobrol di Zoom training, di workshop saya, itu langsung bisa keluar jawabannya. Walaupun kadang-kadang mungkin ada jeda 5 detik, 10 detik, saya berpikir dulu. Ini maksudnya bagaimana? Anda butuhnya yang seperti apa? Saya melihat profil Anda dan saya menyesuaikan dengan karakter Anda. That's why kenapa saya belajar psikologi, saya praktekkan itu di situ, ya. Nah, jadi itu yang pertama, Anda siapkan pertanyaannya. Kalau Anda udah siap pertanyaannya, ini akan jauh lebih mudah untuk Anda mulai berbicara ke kamera, ya. Lalu yang kedua adalah Anda mulai bayangkan ada orang yang sedang tanya jawab dengan Anda, ya. Yang lagi tanya itu di belakang kamera. Jadi setiap kali saya bikin video pertama kali dengan orang-orang dan saya bisa kesempatan langsung touch mereka langsung, ya. Saya bilang, tripod saya taruh di sini, ya. Saya taruh setinggi dengan mata saya. Anda nggak usah ngomong sama kamera, karena saya berdirinya persis di belakang kamera. Anda bayangin kita lagi ngobrol aja. Saya selalu bicara seperti itu. Lalu kemudian nanti latihan mereka adalah, ya sudah saya nggak ada, Anda latihan dengan kamera. Tapi saya melatih mereka untuk, oke, kita mulai aja ya. Tapi Pak, saya nggak bisa bicara, nggak apa-apa, saya yang tanya-tanya. Ya, karena saya punya banyak pertanyaan, saya tanya-tanya aja ke mereka. Oke, pertanyaan pertama misalnya. Contoh ya, nama kamu siapa? Oh, dia mulai tanya, dia mulai jawab. Oh, nama saya Andi gitu. Pekerjaannya apa? Oh, PNS. Terus kemudian udah berapa tahun di situ? Sekitar 20 tahun, Pak. Oke, baik. Nah, dia mulai terbiasa dengan kamera, mulai terbiasa menjawab pertanyaan saya. Kita masuk ke pertanyaan lebih berat. Intinya begitu. Ya. Jadi sekarang Anda coba bayangkan ketika Anda baru mulai bicara dengan kamera, Anda bayangkan ada orang di situ yang tanya jawab dengan Anda, ya. Jadi kamera ini adalah audiens Anda, dan saya mau kasih tahu kepada Anda, kecepatan Anda menjawab itu sangat penting, karena kalau seumpama Anda kecepatannya pelan, Anda slow gitu ya, itu
kayak Anda lagi malas jawab. Nah, saya tekankan di sini supaya Anda bisa dapat gambarannya. Lalu, ketika Anda udah mulai terbiasa tanya jawab, nah sekarang yang paling berat adalah bagaimana caranya untuk mengangkat supaya Anda tetap bisa antusias. Ya, karena kita kadang-kadang bikin video di rumah sendirian. Habis berkelahi sama istri, anak lagi rewel, ya kan? Terus gas habis, kita habis ganti gas, ternyata gasnya nggak bisa kepasang, ada sampai keringetan dan lain sebagainya. Cuma gara-gara ganti gas doang, Anda mau bikin video ketunda, terus kemudian mood Anda berubah, jadi rusak gitu misalnya. Gimana cara bisa antusias? Nah, ini yang saya lakukan. Supaya Anda bisa tetap optimal selama saya membuat video, supaya bisa dimonetize, itu semua harus bisa saya jaga profesionalismenya. Nah, ini yang juga saya ajarkan kepada murid saya. Anda lihat yang ketiga. Bayangkan audiens yang sedang bicara dengan Anda ini nanti lewat video Anda, itu sedang berterima kasih atas jawaban yang akan Anda berikan. Jadi, saya selalu bilang kepada orang-orang, seumpama Anda mau jualan lewat bisnis Anda atau produk Anda, itu jangan jualan, Anda edukasi. Anda bagi tips, Anda bagi strategi. Dan orang ketika dapat tips, dapat strategi, dapat pengalaman, mereka suka. Terus mereka bilang apa? Walaupun nggak bisa ketemu, thank you ya Pak, ini keren banget. Saya kok nggak pernah kepikir ya ada ide seperti ini. Itu sering banget saya dapat. Ya, dan saya kenapa tiap kali ada yang kayak begini, saya bayangin dulu. Oh, si A kemarin bilang thank you, saya puas banget, saya seneng banget. Walaupun misalnya dia nggak beli atau dia beli, itu nggak masalah buat saya. Yang penting adalah saya bisa membantu Anda mulai dapat gambaran supaya Anda bisa mulai monetize lewat video, dapat duit dari video, ya. Terus kemudian contoh yang lain, sangat membantu saya Pak, thank you. Nah, Anda harus mulai memperbanyak kosakata seperti itu ke diri Anda. Dan Anda ngomong kepada diri Anda, wah ini habis ini saya kasih tips seperti ini, orang bakal happy banget, mereka bakal suka banget, saya harus lebih semangat nih ngasihnya. Nah, itu yang harus Anda bisa bayangkan, supaya Anda bisa tampil perform maksimal. Oke, mulai dapat gambarannya. Nah, itu teknik rahasia yang selama ini saya gunakan. Ya, itu teknik rahasia yang selama ini saya gunakan. Dan ingat, sekali lagi, bicara itu ibarat otot. Kalau seumpama Anda bisa latih otot Anda terus-menerus, berbulan-bulan, bertahun-tahun, itu semakin lama akan semakin baik. Dan bukan cuma untuk kualitas bicara Anda ke kamera, tapi juga ketika Anda berbisnis, ketemu dengan klien, mau proposal, mau tender, ketemu dengan calon istri mungkin, calon mertua mungkin, dan lain sebagainya. Apapun itu akan sangat penting dan berguna untuk Anda ke depannya nanti. Oke? Jadi sekarang Anda terapkan 3 teknik tadi. Dan kalau semua Anda punya pertanyaan, bisa langsung tulis di komen. Dan kira-kira menurut Anda, teknik tadi itu bisa Anda aplikasikan nggak? Dan Anda paling suka teknik yang mana? Ya, Anda bisa tulis juga di komen supaya saya tahu isi dari pikiran Anda. Oke, thank you udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Sukses selalu. Jangan lupa download juga ebook saya, Video Monetize. Linknya ada di belakang atau saya nanti akan taruh di deskripsi. Sampai jumpa, stay safe, sukses selalu sekali lagi. Dari saya, Chris Utero.